الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا في آية أخرى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال أيضا في آية الأخرى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أو كما قال في آية الأخرى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. أو كما قال في حديث الأخرى حتى نزل عيسى ابن مريم. الحديث أو كما قال Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa ala dzalika minasyahidin. Puja-puji dan syukur selayaknya dan sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang menjadi kehendaknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak menetapkan siapa yang harus berkuasa dan siapa yang harus dikuasai. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Sesudah itu Allah mendesain kita menjadi makhluk yang terbaik, khairu khalqillah. Maka demi menjaga muruah kita sebagai makhluk yang terbaik, Allah berikan kepada kita satu sistem hidup yang terbaik, yang cocok untuk menopang kita agar tetap dalam makom kita sebagai makhluk yang terbaik, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia di dunia ini hidup di dalam Islam. Maka siapapun yang hidup menurut syariat Islam ini, maka dia akan mulia dan dia akan menang. Itu aturan dari Allah. Laksana ikan yang hidup di dalam air, tentram, damai, sejahtera. Maka begitulah manusia. Jika hidup sesuai dengan aturan Allah, aturan Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam itu tidak jauh berbeda nasibnya seperti ikan yang berada di luar air. Ya Bapak Ibu, ada ikan yang bisa hidup di luar air? Tidak ada. Bagaimana nasibnya ikan jika berada di luar air? Nasibnya ikan jika berada di luar air tidak jauh beda seperti pepes ikan, ikan bakar, goreng ikan, kayak gitu. Maka begitulah manusia. Jika hidup di luar Islam, maka nasibnya seperti itu. Apapun ideologi yang diusung, kapitalisme kah, Zionisme kah, Hinduisme kah, atau apapun, bahkan Leninisme kah, atau Marxisme kah, atau komunisme kah, apalagi Sundaisme kah. Pernah dengar Sundaisme? Pernah, baik. Salawat dan salam sekali limpahkan pada uswah kedua kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita untuk memenangkan Islam atas agama yang lain. Yang saya hormati dan saya muliakan dan saya banggakan DKM Masjid Darut Tauhid yang dirahmati Allah. Wabil khusus yang saya hormati ya guru kita Kiai Haji Abdullah Gim Nastir. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan juga yang saya hormati para asatid, para ustadz ya, yang dimuliakan Allah. Hadirin kaum muslimin wa rahimakumullah. Bagaimana kabarnya, sehat? Ya, masih galau? Masih galau atau sudah bersemangat untuk menyambut kemenangan? Insyaallah semangat. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kesekian kalinya, setiap kali kesini selalu terlambat nih Bapak Ibu. Tadi saya sudah tidak bisa ngapa-ngapa kalau sudah berhadapan dengan kemacetan. Alhamdulillah tadi ada motor yang menjemput saya, sehingga mobil di belakang
Saya naik ke sini pakai motor Bapak Ibu. Alhamdulillah lebih cepat datangnya. Dimaafkan keterlambatan saya Bapak Ibu, dimaafkan. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Kalau tidak terulang lagi berarti saya datang lagi ke sini. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah, tema kita kali ini adalah kebangkitan Islam di akhir zaman. Saya bertanya pada Bapak Ibu, yakin tidak Islam akan bangkit? Oke, Masya Allah. Ini jawabannya seperti orang yang tidak saum saja, berta energi. Yakin ya Islam akan bangkit ya? Yakin. Apa yang membuat kita yakin kalau Islam akan bangkit? Ya berita dari Allah ya, kabar gembira dari Allah yang menyatakan kalau kita akan bangkit, Islam akan bangkit. Ayat mana yang menyatakan kalau Allah akan membangkitkan Islam? Banyak Bapak Ibu. Tadi saya bacakan dua. Yang pertama, diutusnya Nabi dan Rasul itu tujuannya adalah untuk memenangkan Islam dari sistem hidup yang lain. Ya, di dalam Al-Quran, Al-Syaitanirrajim, Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk memenangkan agama Islam. Setelah Allah memberikan petunjuk dan agama yang benar, maka tujuannya untuk memenangkan Islam dari agama-agama yang lain. Yang kedua di dalam Quran surat An-Nur ayat ke-55. Nah ini ayatnya Bapak Ibu ya. Ini ayatnya, di dalam ayat ini malah sangat jelas sekali. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladziina min qablihim. Al-ayah. Wa'adallahu, Allah menjanjikan alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman minkum di antara kamu, hai orang Islam. Jadi ada orang yang Islam tapi belum tentu beriman. Orang yang beriman sudah pasti Islam. Ya. Orang beriman yang mana yang Allah janjikan akan mendapatkan dijanjikan Allah? Wa amilus sholihat, dan yang mengerjakan amal saleh, melakukan kebajikan. Kalimat alladzina amanu seringkali kita dapati di dalam Al-Quran dirangkai dengan amilus sholihat. Kenapa demikian? Ada dalam banyak ayat, dalam banyak surat. Contoh dalam surat Wal-Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal-Asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Atau dalam surat Yatin. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus sholihat. Begitu pula dalam ayat ini. Kalimat alladzina amanu selalu diingat dengan wa amilus sholihat. Kenapa demikian? Beriman dengan berkaitan dengan amal soleh. Bisa. Ada lagi? Orang yang beriman pasti mengerjakan kebaikan. Ada lagi? Ya. Setiap kali Allah mengatakan beriman, pasti diikuti amal soleh karena iman hanya bisa diwujudkan dengan amal soleh. Betul? Tidak bisa iman diwujudkan dengan amal salah. Bisa iman diwujudkan dengan amal salah? Tidak bisa, harus dengan amal soleh. Artinya, tidak mungkin orang beriman melakukan amal salah. Jika ada orang mengaku beriman, perbuatannya salah, berarti ada masalah dengan imannya. Betul Bapak Ibu? Ya, subhanallah. Ya, semua jawabannya sama sebetulnya ya. Cuma masing-masing sama insyaallah. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah. Allah menjanjikan apa kepada orang beriman dan beramal soleh di antara kita? Nah, kalimatnya luar biasa. Di sini menggunakan lam taukid dan menggunakan nun taukid sakilah. Artinya sangat pasti terjadi. Jadi kalimatnya kalau diucapkan sungguh, gitu ya. Mereka akan berkuasa fil ardi, di muka bumi. Dalam bentuk apa kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka? Kalimatnya diambil dari wajan istakhlafa, yastakhlifu, la yastakhlifanna, menggunakan wajan istakhlafa. Ya, artinya mereka akan berkuasa dalam bentuk khilafah, tegaknya khilafah. Maka mengingkari khilafah berarti mengingkari ayat Allah. Betul. Melarang khilafah tegak berarti mencegah ayat ini terbukti. Berarti menghalangi jalan Allah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Kalau ada yang menghalangi manusia dari jalan Allah, mau dibiarkan atau mau
Nah itu Pak, sepakat Pak, baik. Didoakan supaya mendapatkan hidayah. Kalau sudah didoakan malah, tapi kan memerangi. Kalau dalam keadaan berperang, apakah didoakan supaya mendapatkan hidayah? Wah, baik, ya tergantung ya, tergantung kondisi mereka bagaimana. Baik, intinya Allah akan membuat kita berkuasa dengan tegaknya khilafah. Ya. Kama stahlafa alladziina min qablihim, sebagaimana Allah menjadikan mereka orang-orang sebelum mereka berkuasa, lagi menggunakan kalimat istakhlafa. Nah, lalu kenapa harus menggunakan istakhlafa? Para mas sekalian, ada kalimat gofaro. Gofaro itu mengampuni. Kalau meminta ampun menggunakan wajan istafala menjadi istagfara. Istighfar artinya meminta ampun. Saqa minum, meminta minum, istisqa. Khayyara memilih, meminta pilihan, istikharah. Ghatha menolong, meminta pertolongan, istighasah. Akhlafa mengganti. Ya, kalau istakhlafa meminta ganti atau meminta kekuasaan. Artinya kekuasaan ini tidak diberikan begitu saja, tidak gratis, tetapi harus diperjuangkan. Jadi gak mungkin Allah memberikan kita kemenangan tanpa kita berupaya, tanpa kita berjuang. Jadi harus ada proses untuk menuju kemenangan. Ada proses di mana khilafah akan tegak. Ya, yaitu dengan diperjuangkan. Ya, dengan apa? Dengan ya jihad fisabilillah. Ya, dengan bersungguh-sungguh mengerahkan semua kemampuan. Bazalun nafsi ada ma yastati'una fi taqatillah, fi ta'atillah, liqiyami hududillah aw syariatillah. Mengerahkan semua potensi yang kita miliki untuk menegakkan kalimat Allah atau menegakkan syariat Allah, yaitu kalimat istakhlafa. Kemudian setelah Allah menjadikan kita berkuasa, yang kedua wala yumakkinanna lahum dinahum. Kembali Allah menggunakan kalimat lam taukid dan nun taukid, dan sungguh Allah akan menguatkan bagi mereka dinahum, agama mereka. Alladzi irtadha lahum, yang Allah ridhoi untuk mereka. Islam yang banyak direcehkan, Islam yang berubah menjadi abu-abu karena banyaknya paham-paham sesat, itu akan dikuatkan Allah dengan dibersihkannya Islam dari berbagai macam paham-paham sesat. Artinya ketika Islam tegak, kita akan menyaksikan itulah Islam yang ada dulu zaman Rasulullah dan para sahabat. Tegaknya Islam berarti kita akan merasakan kafahnya Islam dalam semua segi kehidupan umat Islam. Ya. Dalam segala sisi. Sehingga aliran-aliran yang atau paham-paham yang bertentangan dengan Islam yang sesungguhnya, dia akan rontok pada saat itu. Ini barangkali yang Allah maksudkan wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi talahum. Ya. Itu janji yang kedua. Janji yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Wala yubaddilannahum, dan sungguh Allah akan menggantikan untuk mereka min ba'di khaufihim, setelah ketakutan mereka, ya, karena mereka diperangi, dibantai, diintimidasi, ditipu, dicurangi. Ya, dicurangi ya. Dicurangi betul? Diapain lagi? Dizolimi, dihawaki, dipukuli, ditembaki, dibunuh. Ya, itu membuat kita diracun. Siapa yang diracun? Oh iya, para petugas KPPS diracun kan? Yakin insya Allah ya. Seperti itu. Allah akan mengganti dengan keamanan. Dan keamanannya bukan kita rasakan secara individu, tapi merata seluruh dunia. Dan bukan hanya dirasakan oleh umat Islam, tapi oleh seluruh umat manusia. Karena rahmatnya Islam bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk lil alamin, untuk semesta alam. Itu pasti terjadi. Nah, itu yang Allah janjikan di dalam Quran surat An-Nur ayat ke-55 ini. Tapi ada syarat. Nah, tadi ada syarat yang harus kita perjuangkan. Apa itu? Ya'budunani, mereka beribadah hanya kepadaku. La yusyriku nabi, dan mereka tidak mempersekutukan aku. Sebalik belakang sekalian. Syaratnya adalah ya'budunani la yusyriku nabi. Tidak ada huruf wa di sini ya. Betul tidak ada huruf wa di sini? Coba tolong dibuka di dalam Al-Qur'an. Ada huruf wa-nya tidak? Ada huruf wa-nya surat An-Nur ayat 55? Tidak ada huruf wa-nya di situ? Tidak ada.
Dilihat dalam Al-Quran ya Kang. Betul? Ada huruf wa-nya tidak? Ada. Ada huruf wa-nya? Wala yush. Nggak ada ya? Benar nggak ada apa ada? Ada apa nggak ada? Nggak ada. Qurannya coba lihat. Nggak ada? Nggak ada. Artinya apa? Ini syaratnya. Sekali lagi para muslimin. Allah berjanji pada orang beriman di antara kalian dan beramal saleh bahwa mereka akan berkuasa di muka bumi, bukan di Indonesia. Ingat di muka bumi ya. Tapi muka bumi kan ya seluruhnya berarti. Kemudian kama salafal ladzina min qablihim, sebagaimana mereka berkuasa orang-orang sebelum kalian berkuasa. Yang kedua, wala yumakkina lahum dinahum alladzi irtadalahum, Allah akan menguatkan agama. Dikuatkan agama artinya dibersihkan, kemudian agama di seluruh dunia merata Islam. Yang ketiga, Allah akan menggantikan kita setelah kita dalam keadaan takut karena dipantai, diperangi, ya tadi dan sebagainya, termasuk diracun terakhir ya. Amna, menjadi aman sejahtera, itu seluruh dunia. Tapi itu ada prosesnya, makanya kalimatnya istakhlafa, harus diperjuangkan. Dan perjuangan ini harus ya'budunani, beribadah kepadaku, la yusyriku nabi, yaitu tidak mempersekutukan aku. Berarti dengan cara apa kita memperjuangkan kemenangan Islam ini? Dengan cara apa kita akan mendapatkan Islam kuat, dikuatkan Allah yang diridhoi Allah? Kemudian dengan cara apa kita mendapatkan keamanan dan kesejahteraan setelah kita takut, diperangi, dibantai? Satu kalimat, satu kata. Apa? Kalimatnya ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Satu kata. Kita berada di masjid apa? Tauhid. Tauhid. Hanya dengan tauhid kita akan menang. Betul? Aduh, kalau saya angkat angka 1 ada kebakaran jenggot nih. Dengan tauhid. Betul? Dengan tauhid. Biar ada nggak kebakaran jenggot. Masa tauhid 2. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah kadinya wae itu kumaha ya. Baik, maksudnya tauhid inilah sebetulnya yang diperangi oleh musuh-musuh Islam. Bahkan tauhid inilah yang diperangi oleh iblis dari kita umat Islam. Betul? Coba buka dalam Quran surat ke-7 ayat ke-16. Ya, setelah Ajazil tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, Nabiullah, atas perintah Allah, Allah tanya dia, "Ma manaka an tasjuda li Adam adi amartuk?" Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau? Apa jawaban Ajazil? "Khalaqtani ana khairu minhu." Aku lebih baik dari Adam. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik dari Adam ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Masa api harus sujud sama tanah? Masa Raja Api Ozai harus sujud sama Avatar Eng? Anak kemarin sore, The Last Air Blender, gitu ya. Nah, itu bayangan anak-anak milenial seperti itu. Ya, tapi Allah tidak ke sana. Ya. Apa jawaban? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ukhruj anta fala takunu laka anta tatakabbaru fiha." Keluar kamu dari surga ini, tidak pantas kamu sombong di hadapanku. Innaka minas sagirin, sesungguhnya engkau termasuk yang dilaknat Allah, dikutuk Allah. Nah, saat itulah Ajazil mendapatkan gelar iblis, pembangkang. Padahal namanya bagus tuh. Azazil, Aza yang dimuliakan il Allah. Bagus namanya Azazil yang dimuliakan Allah. Ustadz, buat nama anak saya. Jangan, itu nama iblis. Walaupun artinya bagus, tapi Allah berikan pada iblis. Maka dia ganti menjadi iblis. Orang-orang Yahudi tidak terima Ajazil disebut iblis. Dia korban ketidakadilan Tuhan. Harusnya dia yang jadi khalifah bukan Adam. Maka orang Zionis Yahudi memberinya gelar bukan iblis, tapi Lucifer, sang pencerah. Tanda petik, Bapak Ibu. Baik, kembali ke laptop. Oh, berarti harusnya tauhid. Nah, di dalam Quran surat ke-7, surat ke-7 bisa dihapus ini, Mas? Ah, bisa ya, whiteboard marker. Bapak, punten saya menggunakan ini, Pak ya. Di dalam Al-Quran, ya punten kamera ke sana kemari.
Biasa saya pada ke sana kemari ya Bapak Ibu. Atau nggak di sana aja di tengah? Nggak di tengah aja di sana. Baik. Di dalam Quran surat ke-7 ayat ke-16. Setelah Allah mengutuk Ajazil menjadi iblis, apa kata iblis kepada Allah? Qala fabima aghwaytani la'aqudanna laka siratakal mustaqim. Subhanallah. Qala iblis berkata, fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukum aku tersesat. Perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam menurut perintahmu. Engkau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Tapi aku akan menghalangi mereka dari ujungnya siratal mustaqim. Pertanyaannya, apa arti siratal mustaqim? Siratal mustaqim, jalan yang lurus dari segi bahasa. Tapi wujudnya apa? Konkretnya apa siratal mustaqim tadi? Jawabannya tentu bukan makna jalan yang lurus saja yang dimaksudkan Ajazil. Maknanya ada dalam surat Al-Imran ayat 51 atau dalam surat Yasin atau maaf surat Al-Imran ayat 51, surat Maryam surat ke-19 ayat 36 atau dalam surat Yasin ayat keberapa tuh? Gimana bunyi ayat ini? Inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Nah itu dia. Inna allaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah, Rabbi Tuhanku dan Tuhan kalian. Hada siratum mustaqim. Oh, berarti siratul mustaqim itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Betul? Berarti itu apa disebutnya? Tauhid. Jadi inilah yang hendak diperangi oleh iblis. Maka ketika ada bendera tauhid dibakar, yang senang siapa? Iblis kan? Betul. Berarti yang ikut senang ketika panji tauhid dibakar, berarti mereka. Betul, kesimpulannya pasti begitu ya. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu Allah. Nah, jadi ternyata yang diperangi oleh iblis, maka itu ilah. Bersihkan hati kita dari semua ilah. Setelah kosong hati kita, tetapkan ilah Allah sebagai al-muthbat yang ditetapkan. Baru masukkan Allah ke dalam diri kita. Begitulah cara kita membina tauhid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ternyata inilah yang diperangi oleh Ajazil iblis dari kita. Maka menangnya Islam, bangkitnya Islam, berarti bangkitnya, menangnya kalimat tauhid di muka bumi. Ya. Jangan lupa ya, yang ingin memerangi tauhid itu siapa tadi? Iblis. Berarti iblis senang kalau ada yang membakar kalimat tauhid. Berarti yang senang ketika membakar kalimat tauhid berarti ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi hari ini iblis telah hampir berhasil memerangi kita dan menjauhkan kita dari tauhid. Hampir berhasil. Kalau bisa diprosentasekan, saya mengatakan 98% hampir berhasil iblis memerangi manusia dan mewujudkan kehendaknya, menyesatkan kita dari siratal mustaqim. Faktanya apa? Bukan hanya mereka yang terjebak ke dalam propaganda iblis ini yang tidak beriman kepada Allah. Orang Islam pun banyak yang terjebak ke dalamnya. Ya. Betulkah demikian? Betul Bapak Ibu. Ya. Dalam bentuk apa? Masya Allah. Boleh saya sampaikan? Tapi punten ya, ini kan Quran hadis. Silakan kita pahami sama-sama. Ketika Adi bin Hatim masuk Islam, Rasulullah SAW saat itu, ya Adi bin Hatim baru masuk Islam, Rasulullah menyampaikan firman Allah, surat At-Taubah ayat ke-31 kalau tidak salah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam
Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallahi amma yusyrikun. Mereka menjadikan alim-alim mereka, rahib-rahib mereka atau pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintah melainkan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan mereka. Maha suci, tidak ada Tuhan selain Allah, maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Mendengar Rasulullah membaca ayat itu, Adi bin Hatim berkata, "Ya Rasulullah, ana ahlul kitab qabla al-Islam." Saya adalah sebagian dari ahli kitab sebelum saya masuk Islam. Wala ra'aitu wa ma ra'aitu ya'budu wa ma ra'aituhum ya'buduna ahbarahum wa ruhbanahum. Imma yarka'una amamahum aw yasjuduna amamahum. Ya Rasulullah, saya ahli kitab dulunya. Lama saya menjadi ahli kitab, saya tidak melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ruku di hadapan rahib mereka, ruku di hadapan pendeta mereka, atau sujud di hadapan mereka. Saya tidak melihat itu. Falima yuqalu dzalika? Kenapa dikatakan menyembah, menjadikan alim mereka, rahib-rahib mereka, pendeta mereka sebagai Tuhan? Apa kata Rasulullah? Rasulullah menggunakan kalimat bal dan nun taukid sakilah. Bal ya'budunnahum, bahkan sungguh mereka menjadikan alim dan rahib mereka sebagai pendeta, sebagai Tuhan mereka. Kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Apa Bapak Ibu sekalian? Apa kata Rasulullah? Bagaimana bisa ahli kitab Yahudi dan Nasrani mempertuhankan pendeta-pendeta mereka dan alim-alim mereka? Apa kata Rasulullah? Inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma haramallahu lahum wa yuhallaluna ma haramallahu lahum. Fayattabi'unahum fakadzalika ya'budunahum. Sesungguhnya alim-alim mereka, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lalu mereka mengikuti alim-alim tadi. Maka begitulah cara alim-alim itu disembah. Artinya, jika ada ulama yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu ulama itu diikuti, maka begitulah cara ulama itu disembah. Baik. Apa perlu saya perjelas? Baik, saya perjelas. Memilih pemimpin dari kalangan orang kafir atau orang musyrik halal apa haram? Haram. Betul? Yakin? Haram ya? Ada tidak zaman sekarang yang menghalalkan memilih pemimpin yang kafir? Ada. Diikuti nggak orang itu? Berarti begitulah cara orang itu disembah. Terjadi hari ini kan? Nah, ini syarat agar kita mendapatkan kemenangan, jauhi, tinggalkan yang satu ini. Nah, arah nakadinya kan kita baru pilpres. Ya. Berarti haram memilih pemimpin selain pada orang Islam. Maka siapapun yang terlibat dalam upaya mengangkat pemimpin yang memberangi Islam dan kaum muslimin, batal Islamnya, batal tauhidnya. Betul tidak? Punten, saya agak galak dalam hal ini. Kan kita bicara tauhid ya. Hati-hati Bapak Ibu. Ini yang banyak terjadi pada orang yang mengaku Islam dan bukan orang yang awam terhadap Islam. Gelar kiai dan ustadz pun bisa kenal. Betul tidak? Baik Bapak Ibu sekalian. Punten ya, boleh saya rinci lagi? Biar jelas ya. Agar tidak ada fitnah di antara kita, betul? Baik. PKI, dia memerangi Islam tidak? Memerangi Islam. Kemudian Syiah, memerangi Islam tidak? Memerangi Islam. Kemudian, Aseng, memerangi Islam nggak Aseng? Memerangi Islam. Ya, mereka memerangi Islam ya? Tapi yang jawab sedikit ini. Memerangi Islam ya. Kemudian ada orang Islam, Muslim, menolong mereka dalam memperlakukan Islam, sadar atau tidak sadar, bagaimana keislamannya? Nah, hati-hati. Intisarul kafirin wal musyrikin likital
qitalil muslimin fahuwa kufr. Menolong orang-orang kafir, menolong orang-orang musyrik dan memerangi kaum muslimin kafir. Itu pembatal tauhid. Sadar atau tidak sadar dia, kalau keterlibatan dia menolongnya itu memerangi Islam. Bagaimana Bapak Ibu? Terjadi tidak pada orang-orang Islam hari ini? Terjadi. Maka tidak salah kalau Rasulullah mengatakan, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'ardi minat dunia. Menjual agamanya demi harta dunia, demi pangkat, demi jabatan walau sebatas wakil. Kenapa? Atau demi uang dari asing. Ingat, satu kepala yang datang ke Indonesia 3 juta. Sekali lagi, asing datang ke Indonesia, satu kepala 3 juta. Dengan 3 juta itu dia dapat paspor, dapat KTP. 3 juta per kepala. Ada berapa juta ke Indonesia? Ya, Bapak Ibu, inilah banyak yang batal akidahnya di zaman sekarang. Ya, dan inilah susahnya mengamalkan Islam di akhir zaman. Jadi ini terjadi bukan hanya kepada orang yang tidak paham agama, betul? Bahkan kepada mereka yang selalu berbicara tentang agama. Bagaimana bisa pagi-paginya kuliah subuh tentang tauhid, lalu diundang, dapat undangan ke Istana Negara, lalu dia nanda tangan, baru nanda tangan dikasih map, di dalam map ada amplopnya, dibuka amplopnya 15 juta, cuma hadir nanda tangan 15 juta. Saya ngisi pengajian di Bandung, sekali ngaji dikasih hadiah, tidak 15 juta, kata dia. Ini cuma nanda tangan dikali 15 juta. Alhamdulillah, hilang tidak tauhidnya? Hilang. Hati-hati. Terlibat dalam upaya memerangi Islam dan kaum muslimin. Nah, maka dia tidak akan mendapatkan janji Allah ini. Tidak. Kenapa? Karena tidak ya'budunani wala yusriku nabi. Tidak menyembah kepadaku dan dia tidak menjauhkan diri dari mempersekutukan aku. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah fitnah akhir zaman. Dahsyat luar biasa. Makanya Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada mereka yang mempertahankan akidahnya di zaman penuh fitnah ini. Jangankan berjihad dengan mengorbankan nyawa. Faqad ihya sunnah fi hadil zaman hindama inkisar al-fitan fil alam. Hanya dengan menghidupkan sunnah saja di akhir zaman yang penuh fitnah ini, itu pahalanya 100 kali pahala mati syahid. Sekali lagi, jangankan berjuang berjihad membela Islam sampai dengan mengorbankan nyawa, menghidupkan sunnah saja itu pahalanya 100 kali mati syahid. Itu kata Rasulullah. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman penuh dengan fitnah, maka dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Para sahabat bertanya, asyhadu minna wa minhum. Syuhadanya kami, para sahabat Anda atau mereka? Apa kata Rasulullah? Bal syuhada'u minkum, bahkan syuhadanya kalian. Allahu akbar. Orang yang menghidupkan sunnah hari ini di zaman penuh dengan fitnah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti 100 kali syahidnya Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Bukan Abu Ubaidah, Mus'ab bin Umair, pemuda yang menjual hartanya, nyawanya bahkan demi Allah, Rasul dan jihad fisabilillah, yang meninggal dalam keadaan buntung kedua tangannya dan meninggal ketika tombak menusuk dadanya dari belakang. 100 kali syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasulullah radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Bapak sekalian. Dan sekali mati syahid pahalanya seperti apa? Kata Rasulullah nih, jangan 100 kalinya ya, 1 kali saja mati syahid. 1, sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar tubuhnya, menyayat tubuhnya, Allah cabut dulunya banyak.
fala ya'lamu bi alamil maut illa kadamtin amal. Maka dia tidak akan merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti sakitnya digigit semut. Pernah merasakan digigit semut? Sakitnya seperti itu. Nah, itulah kematian orang yang mati syahid. Tidak percaya, Ustaz, betul Ustaz apa yang Ustaz saya katakan. Saya sudah mati syahid Ustaz. Saya merasakan kematian saya seperti digigit semut Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah meyakinkan saya. Tunggu, siapa yang kirim WA ke saya ini? Baik Bapak sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mati syahid Allah haramkan tanah dari menghancurkan tubuhnya. Saya punya guru. Guru-guru saya ketika itu sedang bertugas di Kalimantan Barat. Terjadi bentrokan di Sampit antara Madura dan Melayu yang diprovokasi oleh Dayak. Pulang dari majelis taklim mereka berhadapan dengan orang-orang Dayak lalu berperang, ya membela diri, disayat-sayat tubuhnya sehingga syahid. Dimakamkan dalam peduhkan luka-luka darahnya. Lalu dimakamkan seadanya karena situasi sangat genting. Setelah situasi sudah reda dan dapat diamankan, sudah mereda. Keluarganya meminta agar jasadnya dipindahkan ke makam keluarga. Ketika digali sudah 18 hari. Sudah 18 hari. Jasadnya masih utuh. Dan masih hangat. Darahnya masih terus mengalir seperti baru dimakamkan. Padahal sudah 18 hari. Itu terbukti orang yang mati syahid, tanah Allah haramkan menghancurkan tubuhnya. Dan kelak di padang mahsyar Allah bangkitkan dalam keadaan seperti kematiannya. Launuhu launu dami. Warnanya warna darah. Dalam luka-luka mereka. Ya. Bi'alamihim. Dengan luka-luka mereka. Ya. Warihul rahil miski. Dan wanginya wangi minyak kasturi. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, itu yang keberapa? Halo? Yang keberapa tadi? Yang kedua ya? Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua. Ya. Baik. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari fitnah kubur. Susahnya orang di dalam kubur, Allah akan membebaskannya. Yang keempat, Allah akan memberikan kepadanya mahkota kemuliaan, tajul waqar, mahkota kemuliaan. Yang kelima, Allah akan memberinya hak untuk memberikan syafaat kepada 70 orang terdekatnya, keluarganya. Kemudian yang keenam, Allah akan menikahkan dia dengan 73 bidadari. Itu 1 kali pahala mati syahid. Sekarang orang yang menghidupkan sunnah di akhir zaman 100 kali itu. Terbayang tidak? 100 kali itu. Mungkin kalau sakitnya tidak terbayang, kemudian dibebaskan dari siksa kubur dan tidak dihancurkan tubuhnya, ya terbayang lah. Tapi yang tidak terbayang adalah 70 kali memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Ya, kali 100, 70 kali 100 7.000 orang disyafaati sama dia. Yang ketiga, yang berikutnya dinikahkan dengan bidadari 73 kali 100 7.300 bidadarinya. Gimana menggilirnya itu? Kok ke sana Ustadz? Enggak, maksud saya, ya itu tadi susah dibayangkan kan. Itu hanya menghidupkan sunnah, apalagi berjuang di zaman Allah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Namun sebelum Islam zahir, akan ada masa-masa sulit. Ya. Apakah saja masa-masa sulit tadi? Nanti saya bahas Bapak sekalian. Insya Allah kita bahas. Waktunya masih ada kan? Lanjut? Lanjut ya. Kemudian apalagi dalil yang membuat kita yakin kalau Islam akan zahir? Yang kedua, ini yang pertama. Ini yang pertama ya, bukan yang ke-1, yang pertama. Saya agak alergi menyebut angka 1 ini, masih alergi. Kecuali kalau pilihan kita sudah masuk di Istana Negara. Ke situ lagi. Yang kedua, dalil dari firman Allah, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus nabinya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia menangkan dari agama-agama yang lain. Nah, itu dalil yang kedua. Jadi Allah mengutus nabi dan rasul untuk memenangkan Islam. Nah, yang ketiga, hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan selalu ada satu umat, satu kelompok dari umatku. Rasulullah menggunakan kalimat ta'ifah.
La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang menang dalam menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak akan merasa diganggu dengan orang-orang yang mengebosi mereka. Wala man khalafahum, dan tidak pula oleh orang-orang yang memperselisih mereka. Mereka tetap menang. Hatta takumasa, sampai hari kiamat. Atau dalam hadis lain, hatta nazal Isa bin Maryam, sampai turunnya Isa bin Maryam. Nah, kenapa Rasul menggunakan kalimat ta'ifah? Ta'ifah ini artinya qit'atun minal muslimin. Qit'atun minal muslimin. Hanya segelintir orang saja dari umat Islam. Dari tidak semua Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan Islam, dan tidak semua yang akan merasakan tegaknya Islam. Ya, maksudnya keberkahannya bisa dirasakan oleh siapapun, tapi pelakunya hanya sedikit saja dari umat Islam. Jadi tidak banyak yang berjuang nanti untuk menegakkan Islam. Walaupun jumlah mereka sedikit, tapi tetap Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Pertanyaannya, siapa? Yang saya pahami Bapak Ibu. Yang pertama, mereka adalah Ahlus Syam. Ahlus Syami. Yang kedua, Ashabu Rayatus Sud. Dan yang ketiga, Taifah Mansurah. Ya, tiga kelompok ini adalah qit'atun minal muslimin yang akan Allah berikan untuk mereka kemenangan. Siapa Ahlus Syam? Mereka yang memperjuangkan tauhid di bumi Palestina, Suriah, dan yang sekitarnya. Syam itu pecah menjadi 4, Palestina, Suriah, Libanon, dan Jordan. Namun fokus perjuangan tauhid sampai hari ini kita saksikan ada di 2 titik, Suriah dan Palestina. Yang kedua, Ashabur Rayatus Sud, ini identik kepada mereka yang membawa panci hitam dari bumi Khurasan. Khurasan adalah Afghanistan. Namun sekarang diklaim sebagai wilayah dari Iran. Padahal itu bagian dari Afghanistan. Kemudian yang ketiga, Taifah Mansurah. Siapa Taifah Mansurah? Taifah itu sekelompok orang yang sedikit, Mansurah yang ditolong Allah. Kenapa disebut Taifah Mansurah? Karena mereka lahir dari negara di mana pemimpinnya zalim, di mana pemimpinnya kufur, di mana pemimpinnya kejam. Dan mereka dicegah, dihalang-halangi dari jalan Allah. Baik, kalau ini Palestina, Suriah, kalau ini Khurasan, kalau ini Indonesia. Yakin Indonesia? Allahu Akbar. Punten saya pakai angka 2 Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian mati Allah. Betulkah Indonesia yang akan menjadi pilihan Allah untuk membangkitkan kepemimpinan Islam? Bapak Ibu rahmati Allah, saya perlihatkan sesuatu di sini Bapak Ibu sekalian. Baik. Betulkah Indonesia? Nanti dulu jawabannya. Masih ada waktu ya? Lanjut ya, baik. Dari sini saja. Anna Sauban, bahwasanya Sauban hadasahu telah bercerita kepada Abu Asma Ar-Rahbi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Sauban mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Tuhanku telah melipatkan untukku bumi ini. Jadi bumi yang tadinya bulat dilipat oleh Allah begitu. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaan dari timur hingga baratnya, timur dan baratnya. Jadi terbentang dari timur sampai ke barat terlihat oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi bumi bulat dibikin datar sehingga Rasulullah melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Berarti bumi bulat apa datar? Inna Rabbi zawaliyal ardo, sesungguhnya Allah melipatkan bumi ini untukku sehingga aku melihat kekayaannya dalam terbentang dari timur hingga ke barat. Kalau dalam keadaan bulat berarti tidak terlihat ya.
timur baratnya. Maka dibentangkan, didatarkan. Berarti bumi ini aslinya bulat apa datar? Bulat. Setelah Allah perlihatkan kekayaan bumi dari timur hingga ke baratnya, wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka. Al-ahmar wal abyadu, pusaka merah dan pusaka putih. Sebentar. Ya, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, saya blugu mulkuha, akan sampai kekuasaannya, mazawaliyamihnya, hingga ke tempat yang Allah lipatkan untukku. Artinya di akhir zaman umat Rasulullah akan kembali berkuasa dari timur hingga ke barat dunia. Dan itu Rasul katakan setelah Rasul menyebutkan dua pusaka, merah dan putih. Apakah kata merah putih ini terkait dengan kita Indonesia? Yakin Pak? Yakin. Yakin? Nah, Insya Allah. Sama berarti dengan saya keyakinannya. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Infak, baik, oke. Tanya jawab jam berapa? Oke. Baik. Bapak Ibu rahmatullah, kita percepat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya selalu mengkaitkan ini dengan hadis Rasulullah, karena harus dengan hadis Rasulullah kan, tidak boleh dengan analisa, sekedar analisa saja Bapak Ibu. Nah, ini adalah hadis Rasulullah dari Huzaifah bin Yaman yang coba saya bentuk gebagan seperti ini. Ini ada teman kita yang membuat seperti ini. Ya, saya terima kasih ucapkan jazakumullah khairan pada teman yang membuatkan hadis ini seperti ini. Bapak Ibu rahmati Allah. Hadisnya seperti ini. Dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Inna rabbi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, takunu nubuwwatu fikum masyaallahu an takuna, summa yarfa'u idza syaa yarfaha. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Masyaallahu an takuna, summa yarfa'u idza syaa yarfaha. Summa takunu mulkan adhan. Masyaallahu an takuna, summa yarfa'u idza syaa yarfaha. Summa takunu mulkan jabariyatan. Masyaallahu an takuna, summa yarfa'u idza syaa yarfaha. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Thumma sakat. Sakat ay bi ma'na kiamat. Adalah masa kenabian di tengah-tengah kalian adanya dengan seizin Allah. Kemudian Allah mengangkatnya, keberadaannya atas seizin Allah. Lalu Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian muncullah khilafah yang mengikuti jejak kenabian, manhaj nubuwah. Keberadaannya atas seizin Allah. Summa yarfa'u idza syaa yarfa. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu mulkan adhan. Kemudian muncullah kerajaan yang menggigit. Adhan, menggigit. Adha ya'udhu adhan, menggigit. Keberadaannya atas izin Allah. Summa yarfa'u idza syaa yarfa. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu mulkan jabariyatan. Kemudian adalah muncul mulkan jabariyah. Keberadaannya atas izin Allah. Lalu Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian muncullah khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Summa sakat. Kemudian Rasulullah diam. Diamnya Rasulullah itu berarti kiamat. Nah, Rasulullah SAW membatasi fase kita, fase yang akan kita alami sejak beliau memimpin dunia sebagai Nabi dan Rasul sampai nanti kiamat, hanya ada 5 fase. Hanya ada 5 fase. Ya. Tapi saya tambahkan menjadi fase yang ke-6. Artinya biar jelas Bapak Ibu dari hadis yang lain. Fase pertama fase nubuah. Ternyata fase nubuah dimulai dari tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi, 23 tahun Bapak Ibu. Nah, Rasulullah memimpin dunia hanya 23 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah diambil dari kata akhlafa yukhlifu khilafatan. Artinya pengganti Rasulullah. Man yukhalifun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ri'ayatid din wa siyasatid dunya. Siapa seseorang yang menggantikan Rasulullah dalam menegakkan agama dan mensiasati dunia dengan agama itu. Nah, tapi tetap dengan cara kenabian. Dan ini Rasulullah batasi. Al-khilafatu fi ummati salasuna sana summa mulkun ba'da dalik. Khilafah pada masa umatku hanya 30 tahun saja. Hanya 30 tahun. Setelah itu mulkan. Betul, 30 tahun setelah itu mulkan atan. Betulkah 30 tahun? Kita hitung. Abu Bakar 2 tahun. Abu Bakar 2 tahun. Umar 10 tahun. Berapa? 12. Utsman 12 tahun. Berapa? 24. Ali 6 tahun. Berapa?
30 tahun. Safinah mengatakan fawajadna salasina sanah kama Rasulullah SAW. Aku, kata Safinah radhiyallahu an, mendapati khilafah mereka 30 tahun sebagaimana Rasulullah sabdakan. Berakhir kepemimpinan khilafah di 661 Masehi. Summa takunu mulkan adhan. Kemudian muncullah kerajaan adhan yang menggigit. Menggigit maksudnya itu turun temurun. Jadi kerajaan ini sistem kepemimpinannya turun temurun. Berpindah dari ayah turun kepada anak, dari anak turun kepada cucu, dari cucu turun kepada cicit, dari cicit turun kepada buyut, dari buyut turun kepada bau, dari bau turun kepada udag-udag, dari udag-udag turun kepada janggawareng, dari janggawareng turun kepada kait siwur turun kepada pancakaki, dan pancakaki turun kepada Pancasila. Loh kan sekarang Pancasila. Ya, Pancasila. Ya. Terjadi distorsi sistem kepemimpinan dari khilafah kepada mulkan. Tapi walaupun mereka dalam bentuk mulkan bukan dalam bentuk khilafah, mereka masih bertahkim pada Quran dan Sunnah. Maka Allah berkahi mereka. Kekuasaan mereka panjang 1262 tahun. Dan itu silih berganti. Suksesinya silih berganti mulai dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah. Dari dinasti Abbasiyah kepada dinasti Mamaluk. Dari dinasti Mamaluk ke dinasti Seljuk. Dari Seljuk kepada Turki Utsmani. Dan Turki berakhir di 1924. Berarti fakta sejarah menunjukkan umat Islam dimulai dari Nabi Muhammad SAW, melanjutkan kepemimpinan para nabi mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, itu berlanjut sampai ke tahun 1924. Berarti dari Rasulullah ke 1924, umat Islam memimpin dunia 1314 tahun, betul? 1315 tahun. Coba lihat. 610 sampai 1924. 1924 kurang 610 berapa? 1315 tahun. Betul? Ya. Artinya 13 abad lebih umat Islam memimpin dunia. Ada tidak umat Islam membantai satu bangsa yang kafir? Tidak. Ada tidak perang dunia? Jadi siapa yang layak memimpin dunia sebetulnya? Nanti kita jawab. Umat Islam. Justru dunia mencapai pada puncak keemasannya di masa umat Islam memimpin dunia. 3 periode, dunia aman sejahtera. Inilah khilafah. Jadi kata siapa khilafah ancaman bagi manusia? Ya, beliau sama temannya Pak, yang hurufnya H Pak. Nah itu Pak, sama itu. Ya, kemudian hari ini kita berada di sini Bapak Ibu, di Mulkan Jabarian. Jabarian artinya diktator, kejam, main bantai dan sebagainya. Demi mempertahankan kekuasaannya. Maka tidak salah Rasul mensifati mereka Mulkan Jabarian. Kerajaan yang berupaya mempertahankan kekuasaannya dengan cara apapun, termasuk membantai sesama manusia. Sekarang kita rasakan ya. Oh benar, berarti kita berada di fase yang keempat. Pertanyaannya, berapa lama fase ini akan berakhir? Karena kata Rasulullah, akan ada fase lagi setelah fase kekejaman ini, fase yang kejam. Ini dipimpin oleh Barat sekarang. Turki dihancurkan oleh Inggris kan? Inggris memimpin sekutu. Umat Islam yang menguasai 2/3 dunia dipecah-pecah dengan strategi divide et impera. Dipecah-pecah seperti kue lapis. Mesir, Prancis, Mesir, Inggris, Afrika, Prancis. Palestina, Jordan, Inggris, Suriah, Libanon, Prancis, kemudian Pakistan, Inggris, Aljazair, Prancis, Irak, Inggris, Malaysia, Inggris, giliran Indonesia, Belanda. Karena kita dijajah Belanda, bahasa Belanda nggak bisa, bahasa Inggris araringgis ngucapkan anak. Ya. Baik Bapak Ibu. Nah dipecah-pecah dengan frame-frame nasionalisme. Sudah dipecah dalam frame nasionalisme, dipecah lagi dalam multi ormas, orpol, sekte, madhab, makin terpecah umat Islam. Ya. Maka kita dibantai, diperangi oleh orang-orang padahal jumlah kita mayoritas. Namun kata Rasulullah akan ada fase khilafah yang akan menuju jejak kenabian. Artinya umat Islam akan kembali berkuasa di muka bumi. Khilafah akan kembali tegak, berarti dunia akan kembali aman sejahtera. Ketika fase ini terjadi, maka satu Dajjal sudah mati. Di sini. Kalau Dajjal sudah mati berarti Nabi Isa ada di sini. Karena yang membunuh Dajjal Nabi Isa kan? Berarti Nabi Isa ada di sini. Ya.
Kalau ini terjadi berarti iblis dan setan tidak lagi bisa menggoda manusia. Maka di fase ini siapa yang kafir, dia bisa jadi kafirnya mutlak. Artinya jaminan nerakanya sudah jelas. Dan siapa yang beriman di sini, maka sudah abadi keimanannya, dikunci mati keimanannya. Ya. Karena di sini tidak ada lagi artinya jihad. Umat Islam sudah menang kan? Dan tidak ada lagi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Islam sudah menjalar ke seluruh dunia. Hak dan sudah tegak, batil sudah sirna. Poligami di sini sudah astagfirullah, mohon maaf. Jadi keceletot. Maksudnya itu sudah tidak ada artinya di sini. Karena jumlah laki-laki perempuan sudah banyak. Laki-laki 1, perempuan 50. Nah kalau mau itu di sini, bukan di sini. Jadi sekarang kalau mau. Punten ya, saya kecetot tadi ngucapin itu. Astagfirullah. Tidak bermaksud apa-apa loh ya. Tidak masuk ke sana kemana. Maksud saya kalau mau mengikuti sunnah Rasul yang satu itu sekarang, bukan di sini. Ya, kalau di sini tidak ada artinya. Pahalanya tuh di sini. Mau? Oh saya dulu. Saya belum dapat izin dari istri. Ada SIM L dulu ya Bapak Ibu. Kalau mau infak di sini, bukan di sini. Karena umat Islam di sini sudah kaya raya. Ya, dan tidak ada lagi jihad di sini karena kita sudah menang. Baik Bapak Ibu yang mata Allah. Nah pertanyaannya, kapan ini terjadi? Ini hadisnya Bapak Ibu. Ya, Rasulullah SAW bersabda menceritakan tentang ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yab'atsu min hadhil ummati, sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini ala ra'si setiap kelipatan kulli mi'atis sanah, setiap 100 tahun sekali, man seseorang yujaddidu dinaha, yang akan membuat Islam ini bersih, ya, yang akan mereformasi Islam dinaha, agamanya, yang akan membuat Islam ini tegak kembali bersih dari berbagai macam sesat. Paham yang sesat. Artinya, 1, Islam akan kembali bersih dari paham sesat. 2, Islam akan mendunia. 3, umat Islam akan memimpin dunia. Ini akan terjadi setiap 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat. Baik Bapak Ibu sekalian. Kalau 100 tahun sekali Islam akan bangkit di muka bumi setelah Rasulullah wafat. Pertanyaannya, abad kejadian Islam sebelum kita siapa? Turki Utsmani. Turki berakhir di tahun 1924. Berarti abad kejadian Islam berikutnya bisa kita hitung, kita tambahkan saja 100 tahun, berarti 2024. Apakah di sini 2024? Wallahu a'lam bishawab. Kalau 2024 berarti berapa tahun lagi? Sekarang 2019. Ke 2024 berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. 5 tahun artinya 1 periode lagi ya? 1 periode lagi, betul? Kalau Indonesia yang memimpin kebangkitan Islam, berarti periode ini Indonesia presidennya harus baru. Dan memang sudah baru ya, kan itu yang terpilih. Betul? Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, sekarang 2019, 2024. Berarti tinggal 5 tahun. Artinya 5 tahun inilah 5 tahun tersulit bagi kita tinggal di muka bumi. Bapak Ibu, Nabi Adam turun ke bumi dalam hadis Rasulullah, dalam beberapa catatan tarikh, itu di tahun 5872 sebelum Masehi. Silakan buka tarikh Tabari. Kedua, buka Al-Bidayah wa Nihayah. Ketiga, buka tarikh Atlas Tarikhil Anbiya wal Mursalin. Kitab-kitab tarikh itu menyatakan Nabi Adam itu hampir sama memang turunnya 5872 sebelum Masehi di Hindustan. Artinya kalau kita hitung dari 5872 sebelum Masehi sampai ke hari ini, berarti kita belum sampai ke angka 8.000 tahun, hampir 8.000. Taruhlah 8.000 tahun. Dari 8.000 tahun peradaban manusia di muka bumi, tinggal tersisa 5 tahun bagi iblis dan dajjal untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Betul? Betul Bapak Ibu? Berarti tersisa 5 tahun. Maka dari itu jangan heran kalau di 5 tahun tersisa ini banyak orang-orang yang aneh bermunculan.
Rasulullah menyebut mereka tuhud. Tuhud. Ya. Tuhudun. Dan saya tidak tahu apa arti tuhud. Saya tidak menemukan arti yang pas untuk tuhud. Kecuali satu kata itu, Bapak Ibu. Itu dia. Itu Bapak Ibu. Ya. Berarti di 5 tahun inilah ini muncul. Pas banget Bapak Ibu. Pas banget. Allahu Akbar. Untuk di 5 tahun ke depan itu akan melalui peristiwa-peristiwa besar dan dahsyat di muka bumi. 1, munculnya binatang melata yang akan berbicara kepada manusia. Kedua munculnya Dajjal. Ketiga munculnya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Ya. Kemudian juga munculnya Ya'juj Ma'juj. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Bapak Ibu bayangkan peristiwa-peristiwa besar ini akan terjadi di 5 tahun ke depan. Maka tidak salah kalau kita katakan 5 tahun ke depan adalah 5 tahun tersulit bagi kita hidup di muka bumi. Sekarang saja sudah terasa sulitnya kan? Betul Bapak Ibu? Bagi mereka yang belum menikah, sulit untuk menikah. Punten ya, tidak menyindir, tidak. Supaya termotivasi besok menikah gitu. Karena Dajjal sebentar lagi keluar Mas. Kalau Dajjal keluar Mas gak akan sempat nikah Mas. KUA seluruh dunia tutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, terbayang Bapak Ibu sekalian. Dan peristiwa-peristiwa besar yang lainnya adalah perang dunia, Armageddon, dan Malhamatil Kubra. Allahu Akbar. Peristiwa-peristiwa besar ini akan terjadi di 5 tahun ke depan. Bapak Ibu, maka tidak salah kalau Rasul mengatakan hidup mempertahankan sunnah di zaman ini, pahalanya 100 kali mati syahid karena dahsyat ujiannya. Ya, cuma satu yang akan membuat kita bisa menghadapi ini semua. Istiqomah dengan kalimat tauhid. Ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Kenapa kamu bertanya begitu? Apa yang kamu persiapkan memang kalau aku katakan kiamat akan terjadi dalam hanya Allah yang tahu. Apa yang kamu siapkan untuk menyambut hari kiamat? Aku hanya mempersiapkan, aku hanya memiliki cintaku kepada Allah, kepada Anda dan kepada jihad fisabilillah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan pada para sahabat tadi. Ya. Betul apa yang kau katakan. Ya, istiqomahlah dengan kalimatmu itu. Ya, ada para sahabat yang kemudian mendapatkan penjelasan Rasul tentang fitnah akhir zaman. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ketika kami hidup di zaman penuh fitnah itu ya Rasulullah? Qul amantu billah summastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah dengan kalimat itu. Artinya istiqomah dengan tauhid. Inilah yang akan menyelamatkan kita di fitnah demi fitnah ini Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, kalau 5 tahun ini sudah kita hadapi dengan baik, insya Allah kita akan sampai di kemenangan Islam. Tapi sekali lagi, ini hanya perkiraan, kurang lebih saja Bapak Ibu. Faktanya hanya Allah yang tahu. Baik, sudah jam 5 lebih 15 menit Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sementara itu dulu Bapak Ibu sekalian, ya, beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan kebangkitan Islam. Saya mohon maaf jika tadi ada kata-kata yang keceletot untuk saya ucapkan Bapak Ibu. Ya, tadi tidak bermaksud apapun Bapak Ibu. Termasuk saya tidak bermaksud menyinggung tetangga sebelah. Maksudnya tidak ya. 01 bukan. Dan saya tidak menyebutkan tentang 02 di sini tidak. Tapi yang kita bicarakan tentang Islam dan non-Islam. Baik Bapak Ibu sekalian mati Allah, pada akhirnya itu barangkali yang saya sampaikan. Baik, sebelumnya kepada panitia kami persilakan sebelum ada tanya jawab, kami silakan waktu kepada panitia. Baik.
Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita ada layanan seban infak kepada jemaah yang akan berinfak. Persilahkan pada petugas untuk langsung. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار حجتين يا رب العالمين. Nomor 2, ya. Mau pertanyaan atau mau saya lanjut sedikit aja? Lanjut aja ya. Kita kembalikan. Gimana? Mau dilanjut atau mau pertanyaan jawab? Lanjut. Baik, para Ustadz persilakan. Aduh, punten. Sekali lagi saya punten Bapak Ibu ya kalau kata-kata saya sekali lagi, aduh saya istighfar beberapa kali. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak layak saya ucapkan tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada satu hadis terkait dengan kebangkitan Islam. Tanda-tanda kebangkitan Islam. Ya, pertama tanda kemunculan Imam Mahdi. Karena bangkitnya Islam adalah diutusnya Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah sebagai Imam Mahdi, bukan sebagai Nabi dan Rasulullah. Ya, ciri bahwa Imam Mahdi akan diutus apabila terjadi peristiwa ini. Ya. An Sauban, kembali dari Sauban radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kalau ia berkata, kalau Rasulullah SAW, yaktatilu indakang zikum salasatun, akan berperang di sisi Ka'bah kalian 3 orang laki-laki, kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya adalah anak raja, 3-3-nya anak raja. Artinya mereka ini adalah putra mahkota. Mereka putra mahkota. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi 3 putra mahkota ini tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Karena posisi raja ini atau kepemimpinan ini jatuh kepada Imam Mahdi. Dan itu terjadi setelah wafatnya seorang khalifah. Dalam hadis lain, setelah wafatnya seorang khalifah, kemudian 3 orang putra mahkota berebut kekuasaan dan tidak berhasil. Maka jatuhlah kepada Imam Mahdi. Sumatatlu ar-rayatu as-sud, kemudian muncullah para pembawa panji hitam min kibalil masrik, dari arah timur. Muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Rasulullah berada di Madinah, mengarah ke timur. Timur Madinah itu mana? Sumatatlu ar-rayatu as-sud, kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Timur itu mana? Para pembawa panji hitam dari timur. Timur yang dimaksud mana Bapak Ibu? Baik. Ini Raja Salman. Harusnya Raja Salman ini memiliki putra mahkota adik kandungnya. Ini anak terakhir dari Raja Saud, Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Saud. Ya. Tapi ini beliau meninggal dalam kecelakaan helikopter. Maka putra mahkota jatuh pada berikutnya ini. Tapi ini sudah menjadi tahanan kota, tahanan rumah. Sudah tidak muncul lagi sejak bulan Juni 2016. 2016. Maka kemudian muncullah ini sebagai putra mahkota. Ya. Ada tokoh-tokoh lain, ini Al-Wali bin Talal. Namun ada banyak kontroversi dari kebijakan-kebijakan putra mahkota, sehingga muncul ada seruan untuk mengkudeta dari putra mahkota yang lain. Ternyata ini Khalid bin Farhan, ini putra mahkota yang sekarang berada di Jerman. Keluarganya hampir akan dihabisi karena sesuatu yang tidak dimengerti dari keluarga Ibnu Saud. Ya.
dari Raja Salman. Dan kasus ini membuat tercorengnya nama baik Raja Salman. Ya, dan ini terkait dengan putra mahkota Jamal Khashoggi ya Bapak sekalian. Akhirnya apa Bapak sekalian? Ya, terjadi persetujuan yang panas antara ayah dengan putra mahkota ini. Ya. Kemudian kata Rasulullah dia tidak berhasil. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Pertanyaannya, timur yang dimaksudkan mana? Kalau saya salah tolong saya ingatkan. Yang saya pahami panji hitam dari timur itu adalah yang satu ini Bapak Ibu. Apakah ini dimaksud dengan para pembawa panji hitam dari timur? Insya Allah, mudah-mudahan ini. Masa ini berasal dari beberapa pondok pesantren dan majelis taklim di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara santri dan ulama seprovinsi Banten berbondong-bondong ke alun-alun barat kota Serang, Banten. Seruan takbir terus berkumandang di Masjid Suronatan, Yogyakarta saat menggelar aksi bela kalimat tauhid. Sekarang saya lihat arah umat untuk bersatu itu sudah mulai, Pak. Masya Allah. Sekarang asbab penghinaan kepada Islam digiring umat ini mulai bersatu. Terasa enggak? Ya, Bapak sekalian, dari seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu. Ya, kalimat tauhid dikumandangkan, panji hitam berkibar di seluruh dunia. Bermula dari penghinaan panji tauhid ini di Garut. Umat Islam bangkit dan bermula dari Indonesia ini, dari Garut ini, semua negara mengibarkannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, nikmati Allah. Allahu Akbar. Ya. Sampai Lampung ya, Bapak Ibu sekalian. Juga sama mengibatkan. Sampaikan kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang hari ini tidak ada di sini. Apabila kemudian mereka tidak diadili, bersumpahlah demi Allah. Kami akan putihkan dan ratakan dengan arroya dengan liwa ya Allah. Sampai keadilan di negeri ini ditegakkan. Sampai keadilan di negeri ini ditegakkan. Takbir. Allahu Akbar. Dan saya melihat seluruh dunia bangkit dengan kalimat tauhid ini. Swedia, Belanda, Australia, Jerman, Inggris, Prancis, ya, bahkan Rusia, Bapak Ibu, bahkan Rusia pun sama. Rusia pun bangkit dengan kalimat tauhid ini. Ini Rusia.
Ya, mudah-mudahan yang dimaksudkan dengan panji tauhid dari arah timur tadi kita, Bapak Ibu. Betul? Maka sulitnya kita hari ini merupakan cara Allah menguji kelayakan kita. Ini fit and properties dari Allah untuk kita. Layakkah kita memimpin kebangkitan Islam? Ya, maka dari itu istiqomah Bapak Ibu, bersatu, ya, karena berjamaah itulah yang akan membuat kita bertahan tauhid. Karena kalau kita berpecah belah itu musyrik. Surat Ar-Rum ayat 31-32. Berpecah belah dalam beragama itu musyrik. Maka kita harus bersatu. Karena agama kita satu, tauhid. Maka umat Islam pun adalah umat-umat yang bertauhid. Umat yang satu, wan ummah. Baik Bapak Ibu, barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang sadar ke depan saya pribadi. Dan saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang. Dan dari kata-kata saya yang lancang dan itu tadi tidak sengaja saja saya ucapkan. Dan tidak bermaksud apa-apa Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh memang ada pertanyaan, mungkin satu ikhwan satu akhwat, begitu? Ya, satu ikhwan satu akhwat, silakan. Oh ibu, ya subhanallah, ibu boleh bu, subhanallah, silakan ibu. Dari ikhwannya ada nanti ya, dari ikhwannya ini satu, baik. Satu ibu satu akhwat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Ibu persingkat pertanyaannya apa, Pak? Ibu menyatakan. Oke. Waktunya singkat. Ibu pernyataan, Bang. Kita tidak tepuk tangan dulu, Pak. Kita takbir aja ya. Takbir. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya nggak panggil Ibu. Ini emak milenial ini. Terima kasih emak milenial, Ibu. Baik, betul, Bu. Rasulullah SAW bersabda begitu. Ya. Sataftariqu ummati ala salasina wa sab'ina billah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar wa wahida fil jannah. Semuanya masuk neraka, hanya satu yang di surga. Wahia al-jamaah. Itu al-jamaah. Wa mahia al-jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku ada padanya. Itu hadisnya seperti itu, Bu. Ya, nanti kita bahas, Bu ya. Yang kedua barangkali Mas, maka silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, singkat saja. Peran pemuda merupakan salah satu kunci kebangkitan Islam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara konkret yang bisa dilakukan oleh generasi muda dalam menanggapi permasalahan Islam pada saat ini? Apakah setiap kejadian yang ada harus kita perangi atau kita tanggapi dengan sesuatu hal yang mungkin tidak perlu dengan perang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kepada yang pertama, ya, terima kasih kepada Ibu saking pundi, Bu? Oh, saking Jombang, Bu. Tiang Jombang. Oke. Matur nuwun, Bu. Oke. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, memang bukan merupakan sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, maksud saya bahwa umat Islam ini akan terpecah sampai ke akhir zaman. 73 golongan. Semua golongan masuk neraka, kata Rasul, dan hanya satu yang di surga. Permasalahannya mana yang di surga itu? Siapa yang satu golongan yang di surga itu Rasulullah? Kata Rasulullah, al-jamaah, wahia al-jamaah. Wa mahia al-jamaah ya Rasulullah. Apakah al-jamaah itu? Rasul mengatakan ma'ana ali wasabi. Jadi siapapun disebut al-jamaah ini adalah apabila dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya tanya sekarang. Bapak Ibu sekarang rahmati Allah. Umat Islam hari ini jumlahnya ada berapa? Dunia ada 7,3 miliar kalau tidak salah. Dan umat Islam paling banyak, sepertiganya. Nah, hari ini umat Islam berjamaah apa berpecah belah? Kita dari sudut pandang akidah ya. Umat Islam hari ini berjamaah apa berpecah belah Bapak Ibu? Berpecah belah, berpecah belah. Setiap perpecahan punya nama tidak? Punya nama ya. Coba sebutkan nama-nama itu di dalam hati. Jangan disuarakan, nanti ada yang tersinggung. Dalam hati aja, coba sebutkan masing-masing dalam hati. Gitu ya, sebutkan. Udah disebutkan? Ada banyak. Ada 5. Ada 72, 73. Belum sempat ke situ. Baik. Nah, sekarang sebutkan. Tolong sebutkan dari nama-nama yang tadi disebutkan tadi yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabat. Satu saja. Tidak ada. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Inilah yang membuat terseret ke dalam neraka. Quran surat Yusuf ayat ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum wa ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara la ta'budu illa iya. Ya.
Alayah. Tidak ada yang kalian sembah kecuali nama-nama yang kalian buat dan dibuat oleh bapak-bapak kalian sendiri. Padahal Allah tidak menurunkan perintah tentang nama-nama itu. Hak membuat nama itu ada pada sisi Allah. Yang Allah perintahkan adalah kamu beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Itulah agama yang benar, tapi mereka tidak tahu. Baik, nama-nama tadi. Bagaimana menyembah nama? Apakah dibikin pelangnya besar, ada namanya lalu ruku sujud di depan nama tadi? Bukan. Tapi aktivitas kita, mobilitas kita untuk kebesaran nama itu bukan untuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa ini bukan syirik? Maka wajar kalau Allah katakan di dalam surat ke-30 ayat 31, 32, berpecah belah dalam beragama itu musyrik. Kalau musyrik berarti bertentangan dengan tauhid. Kalau bertentangan dengan tauhid, kalah, kita tidak akan menang. Tafakuh fiddin, harus ada pemuda yang mengkhususkan dirinya untuk mempelajari agamanya. Liyung ziru kaumah, agar pemuda-pemuda ini mengingatkan kaumnya, agar kaum tadi ada dalam koridor tauhid. Jadi harus ada yang jadi ulama dan ada juga ahli fikih, ahli Quran. Insya Allah Darut Tauhid sudah mencetaknya kan sekarang ini, luar biasa. Baik, kemudian yang ketiga, harus ada pemuda-pemuda yang hamilul Quran. Ya, Quran harus dijaga. Nah, harus ada pemuda-pemuda yang menjadi penjaga Al-Quran. Ingat Bapak Ibu sekalian, para tokoh-tokoh yang menjayakan Islam zaman dulu, mereka selain dari sebagai saintis ilmuwan, tapi juga mereka hafal Quran. Ibnu Sina hafal Quran di usia 10 tahun. Maka dia menjadi dokter pribadi Harun Ar-Rasyid di usia 18 tahun. Di usia para remaja kita galau dan tawuran. Ya, harus ada penghafal Quran. Yang keempat, ini langkah konkret untuk peran pemuda adalah sebagai yang keempat itu apalagi, yang pertama, dan ya Allah, tafakuh fiddin, ya, dai, tafakuh fiddin, pengawal Quran, kemudian yang menguasai sains dan teknologi. Menguasai sains dan teknologi. Harus menguasai sains dan teknologi. Tujuannya untuk apa? Agar teknologi ini tidak dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Dan yang terakhir sebagai pengawal tegaknya khilafah di akhir zaman. Harus ada pemuda yang terlibat dalam perjuangan di garis depan. 5 hal ini akan menjadi celah atau menjadi wadah atau menjadi ranah bagi peran para pemuda untuk terlibat dalam kebangkitan Islam. Itu barangkali Mas. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi Bapak Ibu, yang benar dari Allah, yang salah kelaipan saya pribadi dan saya beristighfar astagfirullahaladzim. Dan saya mohon maaf atas apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengampuni saya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada DKM Masjid Darut Tauhid dan juga kepada panitia, pada para hadirin kaum muslimin sembat rahimakumullah. Siapkan, satukan kalimah kita, satukan kekuatan kita untuk menyambut kebangkitan Islam, dan kita tunjukkan kalau Indonesia siap untuk memimpin kebangkitan Islam. Betul? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum.